Saudara-saudara, sekarang kita mulai dengan khotbah utama mengenai pertobatan. Dan saya berdoa supaya firman ini menjadi jelas dan kita semua mengerti dengan tuntas apa itu pertobatan dan tidak lagi menjadi orang Kristen sembarangan. Mari kita berdoa, semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan mengurapi, Tuhan memimpin, Tuhan menggerakkan, Tuhan memutar balik, Tuhan memanggil orang berdosa kembali kepada Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pada malam ini kami lebih mengerti firman yang sudah Tuhan katakan kepada dunia ini. Dengar doa kami dan pakailah hamba-Mu yang hina dina, bekerjalah melalui Dia. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam Alkitab 4 Injil, Yesus Kristus memberikan 4 panggilan yang paling penting, yaitu mengapa Dia datang ke dalam dunia. Di antara 7-8 proklamasi yang besar, proklamasi yang pertama, Anak Manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Proklamasi kedua, Anak Manusia datang bukan memanggil orang yang benar, tapi memanggil orang berdosa supaya bertobat. Saudara-saudara, panggilan proklamasi yang ketiga, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Dan proklamasi yang keempat, dia berkata, aku datang memberikan hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Why Jesus came to the world? Why God became man? Why He incarnated Himself and lived among us to be human being? Mengapakah Allah jelma menjadi manusia? Mengapa dari surga turun ke dunia? Mengapa daging itu adalah firman menjadi daging? Mengapa Allah menyatakan diri di tengah-tengah umat manusia? Yesus adalah Allah tapi menjadi manusia. Saudara-saudara, semua yang menjadi pendiri-pendiri agama bukan Allah. Mereka hanya manusia sama seperti engkau dan saya, dilahirkan melalui seorang laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan, akhirnya menghasilkan kita sebagai anak mereka. Mereka ada orang berdosa yang campur dengan orang berdosa, lalu melahirkan orang yang harus mewarisi dosa asal dari Adam. Hanya Yesus Kristus berbeda dengan semua pendiri agama, karena dia bukan hasil seorang laki-laki menikah, bersetubuh, lalu melahirkan seorang yang berdosa di dunia. Dia adalah firman menjadi daging. Dia adalah Allah menyatakan diri di dalam tubuh. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah naungan Roh Kudus kepada anak darah Maria. Sehingga anak perempuan ini, seorang gadis yang tidak menikah, bisa dinaungi oleh Tuhan, lalu melahirkan seorang anak. Dan anak ini adalah manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Itu sebab Yesus Kristus menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Dia adalah Allah menjadi manusia. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Allah sejati menjadi manusia sejati, karena dia menerima bagian daripada kemanusiaan di dalam daging melalui Maria. Tetapi dia adalah menerima naungan Roh Kudus, sehingga kuasa Allah ada pada perempuan yang disebut anak darah Maria ini. Saudara-saudara, dan Yesus berkata, anak manusia datang. Allah, anak Allah datang menjadi anak manusia. The Son of Man come. Datang untuk apa? Datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Bukan manusia mencari Allah. Agama tidak mencari Allah. Agama hanya mencari berkat Allah. Termasuk agama Kristen yang maunya kesembuhan, maunya kekayaan, maunya kelancaran, maunya kesuksesan. Itu adalah orang tidak mengerti apa itu kekristenan. Kekristenan bukan manusia yang cari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Amin. Anak manusia datang mencari orang yang tersesat, orang yang hilang, dan menyelamatkan mereka. Yesus datang mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Di dalam proklamasi pertama ini dia katakan, manusia adalah satu umat yang kehilangan, satu umat yang sudah hilang dari Tuhan, yang sudah kehilangan arah, kehilangan sesuatu harkat diri. Saudara-saudara sekalian, bukan Allah yang hilang, maka bukan manusia mencari Allah. Tapi karena manusia yang hilang, maka Allah mencari manusia. Mari kita putar balik pikiran yang salah, sehingga kita mengetahui Tuhan tidak pernah hilang. Mengapa dicari? Yang hilang adalah saya, maka Tuhan mencari. Tuhan mencari saya. Hal ini tidak pernah dikatakan di agama yang lain. Semua bicara agama sedang mencari Allah. Di agama saya mencari Allah, mencari Allah. Kenapa perlu engkau mencari Allah? Kitab suci punya pikiran berlainan. Tidak ada seorang mencari Allah, tidak ada seorang mengerti kebenaran, tidak ada orang melakukan kebajikan. Orang kalau berbuat baik itu di hadapan Tuhan tetap bukan berbuat baik, karena motivasinya adalah supaya kelihatan dia berjasa. Orang sampai berbuat baik sampai membangkitkan jasa sendiri adalah orang egois. Jadi orang-orang dermawan adalah pakai uang yang sedikit menolong orang miskin, tetapi membeli nama yang besar sehingga dia terkenal. Di hadapan Tuhan motivasi itu tidak baik, sehingga motivasi yang tidak baik melakukan semua perbuatan yang dianggap Tuhan tidak baik. Itu sebab Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun yang mencari Allah, tidak ada satu orang pun yang berbuat baik, tidak ada satu orang pun yang melakukan kebajikan, tidak ada seorang pun yang mengerti kebenaran Tuhan Allah.
Itu sebab kita perlu wahyu Tuhan, sehingga melalui wahyu kita mengerti siapa Dia. Kita perlu keselamatan Tuhan, supaya melalui keselamatan kita boleh kembali kepada Tuhan. Maka Yesus proklamir pertama, Anak Manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Engkau sesat, saya sesat, semua sesat. Seluruh dunia telah menyeleweng, seluruh manusia telah menjauhkan diri dari Tuhan Allah. Mungkinkah saya dengan kekuatan saya sendiri kembali kepada Tuhan? Tidak mungkin. Mungkinkah seorang yang sesat bisa menemukan Tuhan? Tidak mungkin, kecuali Tuhan menemukan dia. Saudara-saudara, Spurgeon abad ke-19, dia mengatakan manusia tidak sepintar anjing mengerti arah. Manusia tidak sepintar banyak binatang yang mempunyai naluri yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita melihat bahwa anjing bisa pulang sendiri kalau sudah dibuang ke lain tempat. Tetapi Tuhan mengatakan, all we like sheep, kita semua seperti domba. Spurgeon mengatakan, mengapa bukan seperti anjing? Mengapa bukan seperti kucing? Mengapa kita semua seperti domba? Karena domba adalah paling bodoh untuk mengenal arah yang sejati. Manusia tidak tahu arah. Maka di dalam Yesaya pasal 1 Tuhan berkata, kambing dan sapi mengenal tuannya, tetapi umatku tidak mengenal aku. Saudara-saudara, umatku seperti domba yang bersesat, masing-masing berjalan di dalam arahnya sendiri, masing-masing berpaling kepada jalannya sendiri. Kita tidak mengenal Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Saudara-saudara, tanya Paulus, engkau yang mencari Tuhan atau Tuhan mencari engkau? Dia mengatakan, saya tidak cari Tuhan, saya cari orang Kristen supaya dibunuh, saya cari Kristen supaya dipenjarakan, dianiaya. Begitu jahat dan motivasinya begitu jelek. Maka Tuhan yang mencari Paulus, bukan Paulus yang mencari Allah. Tanya kepada Augustinus, engkau yang cari Tuhan atau Tuhan mencari engkau? Tanya kepada orang-orang betul-betul mengerti anugerah Tuhan, apakah engkau yang mencari Tuhan atau Tuhan yang mencari engkau? Yang mengerti kitab suci semua akan menjawab, bukan saya mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari saya. Tuhan mencari dan menyelamatkan saya, supaya saya tidak tersesat, supaya saya tidak binasa. Ini proklamasi pertama. Kedua, Yesus Kristus berkata, Anak Manusia datang bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa supaya bertobat. Di sini Yesus Kristus berkata, orang yang merasa diri benar tidak ada bagian di dalam keselamatan. Orang merasa diri berdosa masih ada kemungkinan diselamatkan. Karena Yesus bukan datang mencari orang benar, tapi Dia mencari orang yang berdosa supaya bertobat. Kalau ada orang sakit tapi tidak sadar dia sakit, lalu ada orang yang sakit sadar dia sakit, siapakah lebih mempunyai hari depan? Saudara-saudara, mereka yang sakit tapi sadar sakit, mungkin dia merendahkan diri mengatakan, saya sakit, saya perlu dokter. Dan Yesus berkata, orang yang sehat tidak memerlukan dokter, orang yang sakit memerlukan dokter. Maka aku datang bukan mencari orang benar, aku datang mencari orang berdosa dan manggil mereka supaya mereka bertobat. I come to call upon the sinners for repentance. Saudara-saudara, satu kali saya berkata dengan satu orang, engkau sudah kurus sekali hari ini, saya pikir sudah penyakit penting di hatimu, di dalam tubuhmu. Dia bilang, tidak, saya baik-baik, saya baik-baik, tidak rasa apa-apa. Itu seorang majelis yang penting sekali, cinta Tuhan, tetapi dia tidak tahu dia sedang sakit. Saya bilang, tidak bisa. Coba saya tanya, engkau sudah kurus di dalam berapa lama, kurus berapa banyak? Dia bilang, ini bukan kurus, ini langsing. Dulu terlalu gemuk, sekarang langsing. Lalu saya tanya, engkau memang diet atau engkau tidak diet? Dia langsing sendiri. Langsing sendiri. Saya puji Tuhan. Saya tanya lagi, berapa kilo engkau kurang satu bulan ini? Dia bilang, di dalam satu bulan saya kurang 9 kilo. Lah saya mengatakan, you bahaya. Di dalam satu bulan kurang lebih dari 7 kilo. Bukan karena diet, karena sendiri kurus. Berarti you sudah kanker. Pak Tong ini main-main.
Saya apa-apa kok. Saya rasa sehat sekali. Saya bilang, saya tidak main-main. Saya kasih tahu, kalau di dalam 1 bulan bisa turun 7 kilo dan lebih, itu berarti something wrong. Maka bagaimana menurut you? Saya bilang, you tunggu lagi 1 minggu, 2 minggu. Di dalam 2 minggu dia turun lagi 5 kilo. Saya langsung mengatakan, cepat pergi cari dokter yang paling pintar. Kemana saja di dunia, engkau cepat mengetahui situasimu bahkan. Dia baru mulai ketakutan. Lalu dia pergi ke Tiongkok, dia pergi ke Jepang. Tapi 1 bulan kemudian dia kembali, sudah kurus 30 kilo. 1 bulan setengah dia meninggal dunia. Saudara-saudara, dia sakit tapi tidak sadar. Dia rasa diri bagi sehat. Jangan main-main sama saya sehat. Saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang mengatakan tidak apa-apa kan kamu. Kamu katakan tidak apa-apa kan tidak sadar. Cilakalah orang yang sudah berdosa tapi tidak sadar dia berdosa. Cilakalah orang yang sudah lemah maka tidak sadar dia lemah. Cilakalah orang yang sakit keras tapi tidak rasa dia sakit. Cilakalah orang yang sudah menunggu kematian tapi tidak tahu apa itu persiapan menanti kematian. Saudara-saudara sekalian, di dalam proklamasi pertama Tuhan Yesus berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Inti sarinya adalah manusia sudah sesat. Manusia sesat dalam kebinasaan, maka Yesus harus datang. Di proklamasi yang kedua, Yesus berkata manusia sudah apal, manusia sudah tidak sadar apa yang menjadi fatalnya kerohanian. Kita sudah berdosa, kita tidak sadar. Kita sudah berdosa, kita tidak ada apa-apa. Saya beres. Saudara-saudara, orang yang main pelacur, dia rasa dia beres karena masih kuat main pelacur. Orang yang mabuk-mabuk, dia rasa tidak apa-apa karena dia ada uang, boleh beli minuman yang keras, dia boleh menanggung. Tidak tahu 1 botol alkohol akan membunuh ratusan juta selmu di dalam otak. Saudara-saudara sekalian, di dalam proklamasi kedua Tuhan Yesus berkata, engkau sudah kehilangan kesadaran. Engkau sudah tidak ini siapa engkau berdosa. Maka engkau kira engkau tidak berdosa. Saya masih baik. Mengapa orang Yahudi akhirnya dibuang oleh Tuhan? Mengapa orang-orang Farisi akhirnya tidak diselamatkan? Bukankah mereka mengerti kitab suci? Bukankah mereka membaca ayat? Mereka menghafal Taurat? Mereka sangat mahir mengerti seluruh perjanjian lama. Tapi Tuhan berkata, jikalau kebenaranmu tidak melampaui kebenaran dari orang Farisi, engkau pasti tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti orang Farisi tidak bisa masuk kerajaan surga. Hafal Alkitab, hafal. Mengerti hukum, mengerti. Belajar nabi-nabi, belajar. Mengerti Taurat, mengerti. Tapi binasa. Kenapa? Mereka tidak sadar. Mereka adalah orang berdosa yang memerlukan Yesus Kristus. Mereka kira seperti perampok itu memerlukan Kristus. Mereka kira pelacur itu memerlukan Kristus. Tapi saya ahli Taurat. Saya seorang Farisi. Saya orang yang belajar kitab suci. Saya hebat. Saya tidak perlu Yesus Kristus. Cilakalah engkau jika engkau tidak mempunyai kesadaran bahwa engkau memerlukan juru selamat. Engkau pasti binasa. Tidak peduli engkau memberikan persembahan berapa banyak. Tidak peduli engkau puasa berapa kali 1 minggu. Orang Farisi berkata, aku berpuasa 2 kali 1 minggu. Aku memberikan perpuluhan untuk persembahan kepada Tuhan. Aku tidak berzina. Aku tidak serakah. Dan aku tidak seperti pemungut cukai ini. Bangga. Bangga dengan keberadaan diri di hadapan Tuhan. No one supposed to boast. Segala sesuatu yang engkau membanggakan diri, menganggap diri benar, itu adalah kebencian bagi Tuhan Allah. Dosa terbesar di hadapan Tuhan adalah dosa merasa diri tidak berdosa. Dosa yang paling bahaya di hadapan Tuhan adalah dosa yang tidak mengetahui bahaya itu bahaya. Dosa paling besar kepada Tuhan adalah dosa yang menganggap diri benar, Yesus tidak benar, lalu menghakimi Yesus Kristus. Yesuslah yang akhirnya akan menghakimi seluruh dunia. Tapi pada waktu dia datang ke dunia, dia dihakimi oleh Pilatus, dihakimi oleh Herodes, dihakimi oleh Kayafas, dihakimi oleh rakyat-rakyat yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Mereka menghina anak Tuhan. Mereka tidak percaya kepada dia karena mereka menganggap dirinya benar. Yesus berkata, jika engkau merasa dirimu benar, engkau tergolong orang benar, maafkan.
Yesus harus berkata, aku datang bukan memanggil orang seperti ini yang bertobat. Aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Maka Yesus Kristus mau kita mempunyai kesadaran. Kesadaran saya berdosa. Kesadaran saya perlu Tuhan. Kesadaran saya harus bertobat. Tadi yang maju ke depan sadar mereka perlu bertobat. Yang belum maju ke depan saya mau tanya, apakah engkau berada dalam bahaya engkau tidak sadar? Engkau kira Stephen dong datang ke genteng untuk bermain-main? Saya bukan datang bertamasya. Saya bukan datang untuk bermain-main. Saya bukan datang untuk menikmati alam. Saya datang memberitakan firman Tuhan yang berkata, I come not to call upon the righteous, but I come to call upon the sinners for them to repent. Tuhan memanggil orang yang rasa diri berdosa. Berbahagialah mereka yang rasa diri perlu Tuhan, karena Tuhan dimiliki oleh yang semua ini. Orang yang rendah hati, orang yang memiskinkan diri, orang yang merasa diri perlu Tuhan. Itulah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka rasa diri baik, rasa diri hebat, rasa diri sudah lama menjadi majelis. Sudah tahu tidak di dalam neraka banyak majelis gereja, banyak pendeta palsu. Di dalam neraka banyak nabi palsu, guru palsu, pendeta palsu. Dan pertama yang masuk itu ada pendeta, namanya pendeta Yudas. Merasa diri baik. Waktu Yesus mengatakan malam ini antara kamu ada satu orang yang menjual aku, semua ketakutan. Is it me? Is it me? Is it me, Lord? Tuhan, akukah? 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 11 kali. Tetapi Yudas akhirnya melihat semua sudah tanya. Kalau saya tidak tanya bagaimana? Tapi dia tanya dengan lain. Petrus tanya, akukah Tuhan? Dan juga Yohanes bertanya, akukah Tuhan? Bartolomeo, Nathaniel, semua yang lain satu persatu tanya, akukah Tuhan? Waktu giliran Yudas dia mengatakan, akukah Rabi? Dia tak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Dia tak pernah mengenal ketuhanan Yesus. Dia cuma menjadi murid di bawah Yesus yang jadi guru. Dia kira dengan belajar ini sudah cukup. Dia tidak pernah mengaku dosa, pernah menjadikan Kristus Tuhan dia. Kalau engkau adalah menerima Yesus sebagai juru selamat, mau keselamatan, mau pengampunan, tapi tidak mengabdikan diri kepada ketuhanan dia, engkau adalah palsu. Orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, engkau harus mentaklukkan diri berkata, engkau Tuhanku, engkau pemilikku, engkau yang menjadi Tuhan di atas segala sesuatu, yang aku adalah aku, dan sekarang aku mengabdi engkau sebagai Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan orang yang merasa diri berdosa. Tuhan memanggil orang berdosa untuk bertobat. Saudara-saudara, ketika Yesus Kristus berkata, I come to shed my blood, I come to serve, not to be served. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan pelayanan Yesus di dalam dunia seperti seorang budak, seperti seorang manusia yang sampai pernah berlutut, berada jongkok di situ, mencuci kaki dari Yudas. Tidak ada guru yang lebih rendah hati dari Yesus Kristus. Tidak ada guru yang melayani seperti Yesus Kristus. Dia suruh murid-murid duduk situ. Dia sendiri memasang kain di pinggangnya, lalu mengambil satu ember air, mencuci kaki daripada semua muridnya. Kaki adalah tempat paling najis dalam seluruh tubuh kita. Kalau kita sudah sepanjang hari berkeringatan, keringat itu turun sampai kaki berhenti di sepatu situ. Itu tempat yang paling bau, tempat yang paling kotor, tempat yang paling hina, tempat yang paling remeh, tempat yang paling najis, tempat yang paling rendah di dalam tubuh. Dan Yesus mau cuci kaki. Saya tidak bisa membayangkan waktu Yesus cuci kakinya Yudas. Yudas enak aja keluarkan kaki untuk cuci Yesus Kristus. Tapi pada waktu Yesus mau mencuci kaki Petrus, dia mengatakan tidak boleh. Masakan Tuhanku mencuci kakiku? Kalau saya mencuci kaki Tuhan baru benar. Yesus menjawab, jikalau engkau tidak saya cuci kakimu, engkau tidak berbagian di dalam diriku. Kaget. Kalau begini, tolong cuci seluruh badan. Orang sudah dewasa minta orang lain cuciin badan, tak sungkan. Saudara-saudara, Yesus bilang, engkau sudah cuci badan, sekarang bersihkan kakimu, sudah cukup. Maksudnya, jika engkau sudah diselamatkan, engkau perlu memperbaiki perbuatan-perbuatan yang kurang bersih.
Saudara-saudara, Yesus mengatakan, aku di tengah-tengah kamu adalah Tuhan. Aku di tengah-tengah kamu adalah Guru. Engkau memanggil aku Tuhan, engkau memanggil Guru. Ini benar. Tadi aku masih cuci kakimu, maka engkau harus saling mencuci kaki dengan lain. Ini bukan harafiah. Gereja sekarang tidak perlu ambil ember cuci kaki orang lain, tapi mencuci kaki orang lain berarti engkau merendahkan diri, melayani orang, menganggap orang itu perlu dilayani oleh engkau, dan saling menasihati supaya perbuatan kita boleh menjadi mulia bagi Tuhan. Saudara-saudara, I come to serve. I do not come to be served. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawa. Inilah puncak dari pelayanan Yesus Kristus. Yesus melayani umat manusia sampai menyerahkan nyawanya, sampai mencurahkan darahnya, sampai mengorbankan tubuhnya. Dan dia berkata di dalam perjamuan suci, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Lalu dia merobek, ingatlah aku senantiasa dengan melakukan hal ini. Tubuhku yang dipecahkan, tubuhku yang dikorbankan, tubuhku yang dipaku di atas kayu salib. Darah dialirkan, engkau harus minum darahku, engkau harus makan dagingku. Jikalau engkau tidak makan dagingku, tidak minum darahku, tidak ada hidup kekal dalam dirimu. Bagaimana makan tubuh Kristus? Bagaimana minum darah Yesus Kristus? Itu semua mempunyai arti lebih dalam daripada ini. Karena inkarnasi adalah dari firman menjadi daging. Maka pada waktu engkau makan tubuh Kristus, berarti engkau masukkan firman ke dalam dirimu dengan segenap pengertian sepenuhnya yang kau bisa terima. Engkau meminum darah Yesus Kristus, engkau masukkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. The Son of God, unblemished. The Son of God shed His blood for you. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang akan menghapus dosa manusia, yang akan menanggung dosa seluruh dunia. Di situ dia berkata, aku datang menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi orang banyak. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus datang bukan mau menikmati segala sesuatu, tapi mengorbankan diri dia. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan mau dimuliakan, tapi dia dipermalukan di atas kayu salib. Pada waktu mereka mengambil jubahnya di luar, mereka masih membagikan jubahnya di luar jadi 4 bagian, lalu jubah dalamnya direbut lalu diundi. Itu menyatakan Yesus mungkin sekali digantung secara telanjang di atas kayu salib. Ini hal yang mempermalukan manusia sebesar-besarnya, menghina manusia sehebat-hebatnya. Dan Yesus anak Allah di atas kayu salib dipermalukan, dihina, disalib, dibunuh. Dan di situ kemuliaan Allah paling besar. Sehingga kita melihat seorang penggubah lagu dari Amerika namanya Fanny Crosby. Pada abad ke-19 dia menulis satu lagu, On the cross, on the cross. Salibnya selamanya mulia. Itulah kemuliaan. Karena Kristus pernah diejek, pernah diumpat, difitnah, diadili secara adil, dipermalukan secara tuntas. Maka Tuhan Allah mau kita mempermuliakan dia. Bagaimana kita mengetahui kebaktian ini ada Roh Kudus atau tidak? Bukan itu. Mau tahu kebaktian ini ada Roh Kudus tidak? Lihat di dalam kebaktian Yesus dimuliakan atau tidak. Amin. Dengar dengan baik, jawab dengan tegas. Mau melihat satu kebaktian ada Roh Kudus atau tidak? Melihat kebaktian ini Yesus dimuliakan atau tidak? Amin. Jikalau Yesus yang dimuliakan, ini kebaktian ada Roh Kudus. Jikalau manusia yang dibanggakan, kebaktian ini tidak Roh Kudus. Jikalau kita terus meninggikan diri kita, kita tidak kenal Roh Kudus. Karena Roh Kudus dikirim untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus disuruh untuk bersaksi bagi Kristus. He will glorify me. Yesus berkata Roh Kudus datang akan memuliakan aku, akan menegur dosa, akan membawa kita kembali kepada Tuhan, akan memberikan firman supaya kita memikirkan apa yang pernah dikatakan Tuhan kepada kita. He will remind you of all the things I've spoken to you.
Roh Kudus tidak membunuh rasio. Roh Kudus tidak memadamkan pikiran. Roh Kudus tidak membunuh, merusak atau menghancurkan daya logika. Roh Kudus membalikkan, membersihkan, mengembalikan fungsi rasio sampai tuntas, sehingga kita dengan pikiran yang tajam memikirkan firman Tuhan satu kalimat per satu kalimat. Saudara-saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus mengakibatkan pikiran kita merenungkan kembali firman Tuhan. Roh Kudus menjadikan gereja lebih mengerti kehendak Allah. Roh Kudus menjadikan kita tuntas mengetahui akan pimpinan Tuhan di dalam sejarah. Saudara-saudara, berapa buku rohani yang kau baca? Berapa kali kitab suci engkau baca? Engkau menghafal berapa banyak? Saudara-saudara, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan Roh Kudus memimpin pikiran kita kembali kepada apa yang pernah dikatakan Tuhan kepada kita di dalam seumur hidup kita masing-masing. I come to serve. I come to give my life. I come to shed my blood for the ransom of many. Aku datang menyerahkan diri, mencurahkan darahku menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah proklamasi yang ketiga dari Yesus Kristus. Nanti saya akan memberikan ujian kepadamu, saudara-saudara. Keempat, Yesus berkata, I come to give life and give more abundantly. Aku datang memberikan hidup dan memberikan hidup secara berkelimpahan kepada manusia. Engkau menjadi orang Kristen maunya apa? Maunya kaya. Banyak orang pergi ke Gunung Kawi juga bisa kaya. Engkau datang ke dunia, engkau datang ke Yesus Kristus maunya apa? Maunya sukses. Banyak orang melawan Tuhan, sukses seumur hidup. Saudara-saudara, banyak antikristus makmur sekali. Dan jika Yesus Kristus mau, dia sendiri menjadi orang terkaya di dunia. Karena setan berkata, coba tunduk kepada saya, menyembah aku satu kali, saya memberikan seluruh dunia dan semua kemuliaan kekayaan dunia kepadamu. Yesus mau tidak? Yesus mau tidak? Yesus mengatakan, nyalain kau, mundur ke belakangku, begone you. Saudara-saudara, manusia hanya berbakti kepada Allah, hanya bersujud kepada Dia saja. Jangan mencintai uang lebih dari Tuhan. Jangan mementingkan kedagingan lebih dari Tuhan. Jangan mementingkan kesehatan lebih dari Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, selama 55 tahun setengah saya melayani Tuhan, saya tidak mengutamakan dagingku. Mati hidup soal kecil, sehat sakit soal kecil, capek tidak soal kecil. Sampai sekarang saya umur 72, saya masih 1 tahun naik kapal terbang 320 kali. Saya masih bawa koper pergi mengejar bus. Saya masih berada di dalam dunia pelosok, kota besar, kota kecil, sama-sama berkhotbah dengan semangat yang tidak berubah. Saya tidak mengenal capek, tidak ingat umur berapa. Cuma saya tahu saya harus melayani Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Saudara-saudara, di dalam masa tua, semangat itu membakar lebih. Saya pernah khotbah di London, di New York, di Boston, khotbah di Philadelphia, di Chicago, di Los Angeles, San Francisco, di Seattle, di Vancouver, khotbah di Tokyo, di Paris, di kota-kota Prancis, Jerman, di Berlin, di Moskow, di Kiev. Saudara-saudara, tapi kenapa akhirnya Tuhan gerakkan saya khotbah di Katingan, di Kasongan, khotbah di Kutai Barat, khotbah di kota yang kecil-kecil. Karena bagi saya kota besar, kota kecil itu semua sama. Yang di dalamnya orang kaya, orang miskin, semua manusia. Orang terpelajar, profesor di New York, sama seorang penjual kacang di pinggir jalan di Jakarta, sama orang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Waktu saya sehat, saya berkhotbah sama. Waktu saya sakit, saya berkhotbah sama. Saudara-saudara, berapa bulan yang lalu setelah saya habis khotbah, lalu saya jatuh ke kursi dan 1 minggu tidak bisa bangun. Tapi sebelum saya jatuh, saya masih ingat ini pekerjaan Tuhan. Saya harus kerjakan sebaik mungkin. Lalu diperiksa dokter di luar negeri, di dalam negeri. Ini mungkin gejala masa tua sudah tiba.
Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, I come to serve. I do not come to be served. Aku bukan datang untuk dilayani, aku datang melayani. Dan Yesus mengatakan, aku memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelebihan, hidup yang berkelimpahan. Mari orang Kristen berkata kepada Tuhan, berilah aku hidup yang baru. Jadikan aku orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan. Yang diselamatkan tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Sudah mendapatkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya hidup di hadapan Tuhan. Setelah tubuh ini mati dan berhenti berfungsi dan saya harus mati dan dikuburkan dan rusak, hidup kekal itu akan terus menerus berada di hadapan Tuhan, menunggu sampai Yesus Kristus datang kembali. Sudah diselamatkan lain dengan sebelum diselamatkan. Sebelum diselamatkan, hidup berpusat pada diri sendiri. Doa pun adalah berdasarkan egoisme. Orang berdoa sungguh-sungguh banyak sekali didengar. Dia berdoa minta berkat Tuhan untuk dia sendiri. Terus mau monopoli semua anugerah Tuhan. Dia bukan mendoakan kerajaan Allah, bukan mendoakan kebenaran Allah, bukan mendoakan gereja Tuhan, bukan mendoakan keselamatan orang lain. Dia terus mendoakan kasih saya kaya, kasih saya sukses, kasih saya lancar, kasih saya makmur. Di dalam berdoa dia tetap berdosa, bukan berdoa. Saudara-saudara sekalian, doa Yesus Kristus adalah bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Doa Yabes sudah menjadi doa yang distudi oleh jutaan manusia di dunia, tapi itu doa berpusat pada diri. Doa Bapa kami, kerajaanmu tiba, kehendakmu jadi di dunia seperti di surga. Namamu disucikan, dipermuliakan ya Bapa. Karena semua ini adalah kepunyaanmu. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Doa yang sungguh-sungguh adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri. Doa yang sesungguhnya adalah mengingat Tuhan harus dipermuliakan, Tuhan harus ditinggikan, Tuhan harus dikuduskan, kehendak Tuhan harus jadi, kerajaan Tuhan harus tiba kepada dunia ini. Dan kita hidup untuk semua itu. Yang disebut doa adalah pengutaraan daripada kemauan sedalam-dalamnya seseorang. Itu namanya doa. Doa bukan bibirnya mengatakan sesuatu lalu nama Yesus amin. Itu namanya doa. Itu adalah ikut-ikut berdoa dengan motivasi tidak mengerti doa itu apa. Tapi doa yang sungguh-sungguh adalah minta supaya nama dipermuliakan, Tuhan dikuduskan, kerajaan tiba ke dunia ini, kehendaknya dijadikan di dalam diriku, di dalam dunia ini, seperti kehendak Tuhan dijadikan di dalam surga. Kehendak Tuhan di surga tidak pernah dilawan. Kehendak Tuhan di dunia dilawan oleh orang non-Kristen dan dilawan oleh orang Kristen sekaligus. Itu sebab kita harus memutarbalikkan doa kita dan bertobat sungguh-sungguh. Yesus Kristus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar untuk bertobat. Aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dan saya mau tanya saudara-saudara, maukah kita menjadi orang bertobat? Bertobatlah kamu. Mengapa harus binasa? Saya tanya, zaman Nuh selain 8 orang, manusia zaman itu di mana? Saya mau tanya, zaman Sodom Gomora selain Lot istri yang mati tengah jalan dan kedua anak perempuan dan orang-orang yang dikeluarkan dari tempat itu, Sodom Gomora di mana? Saya mau tanya, banyak orang yang tidak mau bertobat akhirnya satu persatu binasa. Mereka kemana? Di manakah kerajaan Romawi? Di manakah kaisar yang besar? Di manakah Firaun dari Mesir? Di manakah raja-raja besar dari Assyria? Di manakah semua kerajaan-kerajaan paling mewah di dalam sejarah? Sudah lenyap, sudah pergi. Dan mereka mempunyai kenikmatan dunia, tapi mereka tidak mempunyai keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang bertobat, mereka menerima hidup kekal dari Tuhan. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak tahu dosa apa yang menahan engkau. Saya tidak tahu dosa apa yang menjerumuskan engkau. Tapi engkau tahu sendiri. Dosa setiap orang berbeda. Dosa saya waktu masih muda adalah dosa penyelewengan ideologi.
dosa pada waktu saya muda. Saya meninggalkan Tuhan, saya menerima komunisme, saya menerima evolusionisme, saya menerima dialektikal materialisme, saya menerima akan ateisme, saya menerima komunisme. Dan pikiran saya yang sudah berontak kepada Tuhan itu akhirnya kembali kepada Tuhan. Setelah mengerti kebenaran, saya nangis dan menyerahkan diri bertobat kepada Tuhan. Saya tidak tahu dosamu dosa apa. Perzinahan, pencurian, kesombongan, iri hati, fitnah orang lain, dengan segala akal yang licik merugikan orang lain. Dosamu kurang ajar kepada ibu bapa. Dosamu selalu memperalat nama Tuhan untuk memfaedakan dirimu. Atau dosamu selalu bersongkolan dengan orang-orang melawan Tuhan, mempermalukan nama Tuhan di hadapan orang kafir. Saya tidak tahu dosamu apa, tapi sedikitnya engkau sendiri mengetahui dosamu apa. Dan engkau mengetahui hati nurani ikut bersaksi tentang dosamu, memberitahu kepada engkau hati nurani juga mengetahui dosamu apa. Saudara-saudara, hari ini mari kita tidak lagi pakai topeng, tidak lagi menipu diri. Dan semua yang belum bertobat berkata, Tuhan, di sini saya. Malam ini saya mau bertobat. Karena Yesus datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan yang sesat, yaitu saya dan engkau. Dia memanggil orang berdosa untuk bertobat, yaitu saya dan engkau. Dia datang untuk menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi orang banyak, yaitu engkau dan saya. Dan terakhir dia memberikan hidup bagi saya dan engkau. Siapa yang berkata, Tuhan, di sini saya, malam ini saya mau jujur bertobat kembali kepada Tuhan. Maukah saudara? Maukah engkau bertobat? Malam ini bertobat. Kalau mau, saya hanya minta saudara jujur, minta Tuhan ampuni dosamu. Malam ini bertobat. Angkat tangan saudara. Yang mau bertobat, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang betul-betul mau bertobat di hadapan Tuhan, acungkan tangan saudara yang di dalam, yang di luar. Mari kita jujur. Hari ini saya tidak panggil lagi ke depan, tapi engkau yang sudah angkat tangan, engkau tahu engkau sedang berjanji dengan Tuhan. Amin. Mari kita semua berdiri. Dan saya mau berdoa untuk saudara. Dengar kalimat per kalimat dan ikuti di dalam hatimu dengan tenang, tertib, penuh akal yang sehat, dan tunduk kepada firman kebenaran Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Malam ini engkau sekali lagi bekerja di hati kami. Engkau memberikan penerangan kepada kami. Karena kami tidak bisa mencari engkau, tapi engkau datang mencari kami yang sesat, menyelamatkan kami yang menuju ke arah kebinasaan. Kami bersyukur engkau datang bukan memanggil orang yang benar, dan tidak ada seorang benar ya Tuhan, kecuali semua yang sudah berdosa. Dan engkau tidak mau kami tidak sadar dosa, maka engkau mengirim Roh Kudus menyadarkan dosa kami. Engkau memanggil orang berdosa supaya bertobat, dan engkau juga datang ke dunia menyerahkan nyawamu menjadi tebusan bagi orang banyak. Malam ini kami sadar engkau mati bagi kami. Engkau dipaku di atas kayu salib. Engkau menanggung dosa kami di atas tubuhmu. Engkau menerima hukuman Allah mengganti kami. Engkau terkutuk oleh Taurat karena kami yang melanggar Taurat. Kami bersyukur kami yang harusnya binasa mati dalam dosa, engkau datang memberikan hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada kami. Itu sebab malam ini kami datang kepadamu bertobat, minta pengampunan dari Tuhan sendiri. Terimalah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Semua ikut saya berdoa, ampunilah dosaku, berilah hidup baru kepadaku. Kiranya Roh-Mu memperanakan aku di dalam kerajaan Allah. Darah Yesus Kristus membersihkan hati saya, membersihkan jiwa saya. Dan Tuhan dengar doa saya. Jadikan saya orang Kristen yang sejati, bertobat, tinggalkan dosa, mengikut Tuhan, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, saya sudah berdoa. Amin.